Halo, selamat datang lagi di channelnya Delight Photoworks dengan saya Chris. Kali ini kita akan bahas tentang fitur Photoshop yang disebut dengan Content Aware Fill, ya. Oke, langsung aja. Content Aware Fill ini digunakan kalau kita ingin mengisi daerah yang kita seleksi dengan area-area yang ada di sekitarnya. Supaya lebih jelasnya mungkin langsung contoh aja ya. Jadi gini, seperti biasa, setiap awal bekerja saya selalu duplikat fotonya, jadi kita bisa lihat before afternya. Dan yang kedua, foto aslinya itu nggak rusak. Kalau ada apa-apa kita tinggal balik ke foto awal. Oke, nah misalnya saya ambil seleksi nih, seleksinya boleh pakai marquee ya, shortcutnya M, atau pakai lasso. Itu misalnya pakai marquee ya seperti ini, select tuh seperti itu. Atau kalau pakai lasso ya biasa seperti ini. Nah, jangan lupa ini kan saya yang aktif layer bawah nih, artinya saya membuat seleksi di layer bawah, sementara yang bawah ini kan aslinya. Kita klik dulu layer yang atas ini, akan kita manipulasi, baru kita seleksi. Nah, misalnya seperti ini. Oke, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah di sini ada edit, lalu fill. Ada macam-macam pilihan di sini sebenarnya, mau diisi dengan hitam atau putih atau abu-abu ya di area yang kita select itu, atau dengan warna foreground yang dalam hal ini kebetulan warna foregroundnya itu putih, atau warna background hitam. Cuma kali ini kita bicara tentang content aware aja ya, langsung ya. Kita klik content aware. Parameter yang lain biarin aja, color adaptation, lalu blending mode-nya normal, opacity-nya 100%. Oke, itu dibiarin aja. Kita klik OK. Maka Photoshop akan mencoba memblend nih area-area di sekitar balon ini untuk menutupi daerah yang kita seleksi. Gitu maksudnya. Oke. Nah, seperti biasa nih, satu clue lagi. Namanya juga auto, artinya dia tidak selalu tepat ya. Ini kita lihat ada sedikit garis di sini. Ya kita bisa select lagi beberapa kali misalnya. Lalu edit, fill, content aware lagi. Bisa. Sampai bersih, sampai rapi. Oke. Ulang lagi. Boleh. Edit, fill, content aware. Nah, sampai hilang. Bisa. Oke, itu cara pertama. Lalu ini saya coba hide. Saya ulangi lagi proses tadi, tapi menggunakan tools yang berbeda. Sama-sama content aware, tapi dia lebih advance. Oke. Jadi pertama-tama seperti biasa kita select dulu balonnya. Oke. Lalu edit. Nah, di sini ada dua nih. Ada fill. Kalau teman-teman perhatiin di sini ada content aware fill. Saya coba pakai content aware fill ya. Bedanya apa? Oke, saya klik. Nah, ini fitur yang lebih canggih dari content aware. Artinya sebelum kita oke, di kanan ini sudah ada previewnya. Kira-kira jadinya seperti apa? Nah, di sini kita lihat maksudnya apa nih? Kenapa daerah ini hijau? Daerah hijau ini adalah Photoshop akan melihat dari daerah yang hijau ini untuk mengisi bagian dalam dari seleksi kita. Oke, nah sekarang kan dalamnya langit nih, warna biru. Artinya area batu-batu ini nggak perlu dong. Kita hanya perlu daerah langit ini untuk mengisi ini. Kita bisa kasih tahu fitur content aware ini untuk jangan ngambil sampel dari sini. Caranya di atas ini kan ada kuas plus dan minus. Kita di menu ini ya. Oke, di sampling brush tools.
mau plus mau minus. Nah, kita pakai minus nih untuk mengurangi areanya nih. Jadi Photoshop hanya akan ambil dari area yang langit, batu-batu ini jangan. Nah, misalnya begini. Oke, kita bisa lihat nih kalau kita lepas mouse-nya, selesai. Nah, Photoshop akan menghitung dan dia akan oke. Kalau daerah ini tidak dihitung, berarti jadinya seperti ini. Gitu loh. Ini kita bisa coba-coba seandainya ini diambil nih. Apakah jadi lebih baik atau malah jadi lebih jelek? Nah, malah ada bulatan hitam ya, segitiga hitam ya di sini ya. Berarti kita harus masukkan area ini untuk sampling. Nah, seperti itu. Hasilnya lebih baik. Oke, kita lihat ada garis di sini yang kita juga tahu kita bisa dengan mudah hilangkan ini nanti menggunakan fitur yang sama justru. Oke, coba saya buang lagi sedikit dari sini. Nah, terus sampai kira-kira oke, segini ya. Selanjutnya, oh ya, parameter di sini juga dibiarin aja standar ya. Atau kalau kita mau coba misalnya, saya ganti jadi color adaptation-nya jadi high. Apakah membantu? Ternyata lebih baik. Jadi dia mengadaptasi warna dengan lebih baik, memblending warna lebih baik. Settingan ini bisa dirubah-rubah. Dilihat aja dari preview di sini nih. Apakah kalau non jadinya nah seperti ini. Kalau saya ambil high aja deh. Ternyata lebih rapih ya hasilnya. Oke, kalau gitu saya pilih yang ini. Lalu kita tekan oke. Nah, setelah membuat seleksi seperti biasa kita tekan Ctrl D atau select, deselect. Nih, Ctrl D. Nah, kita bisa bandingkan dengan hasil yang sebelumnya dengan content aware yang metode pertama. Nah, berarti yang metode yang pertama ini masih ada area yang kurang blending ya, kurang rapih ya. Dan untuk foto ini berarti metode ini lebih baik. Gitu. Oke. Nah, satu lagi kelebihannya adalah metode yang memakai ini content aware fill ini, dia bikin layer baru tuh hasilnya. Jadi kalau kita mau lihat ini area yang dibuat oleh Photoshop untuk menutupi balon kita nih. Oke. Jadi kita bisa rubah-rubah kalau seandainya opacity-nya mau kita rubah. Ya silahkan, cuma kalau biasanya sih content aware digunakan untuk menghilangkan full satu objek kayak gini. Cuma yang jelas kita bisa lihat nih hasilnya content aware ini bikin apa sih. Nah, dia mengambil tekstur ini. Oke. Itu perbedaan antara fill dan content aware fill. Nah, masih berhubungan dengan content aware, Photoshop juga punya tools yang namanya content aware move tool. Dia adanya di daerah ini nih, spot healing, sama patch tools. Di bawah sini ada content aware tools. Oke. Fungsinya dari content aware tools ini adalah dia bisa memindahkan objek. Misalnya nih, saya ingin buat tulisan di sebelah sini. Balonnya kan ada di kiri. Saya bisa pindahin ke kanan, lalu mengisi area ini dengan langit. Baru menyediakan ruang untuk kita membuat teks di sini. Dan itu semuanya dikerjakan sekaligus di satu tools. Buat jelasnya kita langsung contoh aja ya. Seperti biasa saya duplikat dulu nih atau Ctrl J. Oke. Saya pilih content aware tool, content aware move tools. Lalu saya buat seleksi misalnya. Seperti ini. Oke.
Selanjutnya saya pindahkan ke sini misalnya. Lalu saya tekan OK atau Enter. Maka Photoshop akan berusaha mengisi ruangan yang tadi ada balon, mengisi dengan konten sesuai dengan yang ada di sekelilingnya, yaitu langit, lalu memindahkan balon kita ini. Oke. Jadi seperti itu prinsip kerjanya. Nah, di atas ini ada beberapa parameter ya. Ini 4 nih standarnya nih. Oke. Di atas ini ada beberapa parameter ya, sambil saya jelaskan satu-satu. Kalau ini seperti biasa, sambil saya contohin aja ya. Kalau teman-teman lihat video tentang selection, nah yang atas ini gunanya untuk menambahkan atau mengurangi seleksi. Misalnya saya mau milih balon ini, cuma ternyata kayak daerah sini kurang nih, saya pindahin ke sini atau tekan kontrol juga bisa. Maaf. Nah, tuh saya tambah seleksinya supaya dapat maaf. Nah, seperti ini. Oke, setelah dapat semua, tuh, kita ambil tambahan seleksinya dari luar ya. Tadi itu salah, kenapa? Karena saya ambil dari dalam. Jadi Photoshop menganggapnya saya mau memindahkan area tersebut, padahal belum. Gitu. Saya hanya mau menambahkan seleksinya. Dan ini untuk mengurangi. Oke, shortcutnya Alt, tekan Alt juga bisa. Ini kalau kita rasa, aduh terlalu jauh keluar nih, saya bisa kurangi. Nah, seperti ini. Misalnya. Lalu ini juga sama. Seperti ini. Lalu ini misalnya. Dan jadi fungsi ini untuk seleksi ya. Lalu transform on drop, artinya pada saat setelah kita pindahkan si balon ini, Photoshop akan langsung memberikan menu untuk kita merubah ukurannya, bisa digedein, bisa dikecilin. Nih, saya langsung contohin aja. Saya geser. Nah, ada kotak ini kan otomatis, ini kita bisa kecilin balonnya, misalnya segini deh. Oke. Nah, Photoshop akan mencoba memblending balon ini di posisi ini, lalu menutup area ini dengan konten langit. Oke. Jadi saran saya ini di checklist aja. Kalau seandainya kita nggak mau merubah pun ya tinggal langsung enter. Kalau mau kita rubah bisa kita rubah dulu baru kita tekan enter. Oke. Nah, lalu satu contoh lagi. Bentar ya. Setelah selesai kita deselect ya, seperti biasa. Ctrl D atau deselect. Saya hide hasilnya. Saya duplikat lagi file asli. Nah, di sini ada yang namanya sample all layer. Maksudnya apa? Coba kita tidak kasih checklist di sini. Kita buat layer baru. Oke. Saya gunakan content aware move. Saya seleksi. Lalu saya pindahin. Yang aktif kan layer baru nih, layer transparan ini. Dia nggak mau, kenapa? Karena di area ini nggak ada gambar. Jadi Photoshop bingung mau sampling kemana. Nah, kalau kita checklist ini, ya, walaupun di sini tidak ada gambar, karena dia keterangannya sample all layer, dia akan mencari gambar yang ada di bawahnya, pixel yang ada di bawahnya. Artinya dari gambar ini yang diambil, baru bisa. Nah, seperti itu. Oke, keuntungannya metode ini apa? Kita tekan OK. Nah, keuntungannya metode ini adalah hasil dari content aware move ada di layer yang baru. Kita bisa lihat, oh berarti yang dikerjakan oleh Photoshop ini seperti ini.
ada di layer yang baru. Oke, terpisah dari layer yang asli. Oke. Jadi kalau kita mau masking atau kita mau manipulasi lebih lanjut juga bisa. Sesuai kebutuhan aja. Nah, selanjutnya di sini ada dua pilihan. Structure dan color. Kerjanya seperti apa? Kita coba ya. Ini saya hide lagi. Oke, misalnya kita bekerja di layer ini. Layer baru aja deh. Saya buat layer baru. Oke. Transform on drop sudah saya cek, sample all layer sudah saya cek. Nah, saya buat seleksi. Lalu misalnya saya pindahkan, terus saya kecilkan nih. Ini deh, misalnya. Oke. Nah, kita tekan OK atau Enter atau klik ini. Nah, seperti ini. Structure dan color ini bisa kita rubah-rubah. Kalau misalnya hasilnya tidak rapi atau kurang nyampur nih, jadi ini kelihatan terpisah gitu. Bagian dalam balon ini, bagian langit ini sama ini kelihatan misah gitu. Kita bisa rubah-rubah. Tinggal kita cari aja mana yang paling pas, misalnya 7 atau 6. Tuh, berubah tuh. Nah, mana yang paling pas. Nah, kalau ini lihat dari 0 ekstrim, artinya warna langitnya masih warna langit yang posisi sebelumnya, dia nggak nyampur dengan langit yang baru. Kalau ini nyampurnya maksimum. Nyampurnya maksimum nih. Kita tinggal pilih mau berapa yang pas sesuai dengan foto, karena angka ini akan beda-beda tergantung foto kita. Cuma biasanya yang dipakai itu adalah sekitar 4 atau 5. Oke. Kalau color maksimum 10, biasanya sih kita pakai 5 atau 4. Structure itu sampai 7 kalau nggak salah. Oh ya, 7 betul. Ini biasanya sih 4 juga. Hasilnya Ctrl D atau deselect. Hasilnya dia blending. Tuh. Oke. Seperti itu. Oke, saya hide lagi. Satu lagi dari content aware move itu adalah di sini. Di sini ada mode move sama extend. Ya, bedanya apa? Kalau misalnya kita coba di layer baru nih ya. Saya bikin layer baru. Seandainya kita pakai extend. Ini kita coba bikin seleksi lagi kayak tadi. Oke, kita di menu extend ya. Kita geser. Lalu misalnya saya kecilin segini deh. Oke. Nah, kalau extend dia tidak mengisi area tadi dengan konten langit, enggak. Dia hanya memindahkan si objek yang kita seleksi ke sini. Jadi semacam duplikat, tapi kita bisa transformasi. Kita bisa rubah-rubah bentuknya, ukurannya maksudnya. Seperti ini. Oke. Misalnya saya bikin lagi nih. Oke, saya pindahkan ke atas. Saya bikin miring misalnya. Kecil gitu. Oke. Nah, seperti ini. Cuma kita lihat nih. Dia nggak blending tuh dengan sekitarnya. Kita coba ya. Kalau seandainya colornya saya buat maksimum. Atau saya undo aja. Saya ulang. Ya, saya ulang. Ini saya seleksi. Lalu saya pindahkan ke atas, masih di extend ya. Masih di menu pilihan extend nih. Saya pindahin ke atas ini. Lalu misalnya saya buat jadi kecil. Saya miringin, kalau perlu sedikit dimiringin.
lalu oke. Nah, kita lihat blendingnya bagus nggak nih? Oh, kebanyakan tuh warna birunya masuk ke sini. Kita coba kurangin jadi 5, 4, 3. Mana yang paling baik? Kalau 5 kurang itu ya, karena masih kelihatan tuh misah dengan background yang baru. Berarti mungkin dalam hal ini untuk balon ini harus maksimum blendingnya, alias 10 atau 9 mungkin ya. Kita coba deselect. Nah, kayak gitu. Ini ada bagian sedikit nih, kita bisa rubah, bisa manipulasi lebih lanjut. Bisa mau pakai clown stamp atau mau pakai patch tools juga bisa gitu ya. Itu sih mudah. Karena pada prinsipnya kalau kita bekerja dengan satu tools di sini nih, spot healing sama patch, ini sering-seringnya kita harus ganti-ganti tools gitu loh, untuk supaya bikin hasil yang rapi. Kadang-kadang kita harus pakai spot healing brush di beberapa titik tertentu. Juga kita pakai healing brush kalau misalnya kita mau menentukan, oh ambil samplingnya nggak boleh otomatis nih, harus dari titik tertentu. Kita pakai healing brush. Nanti penjelasan lebih lanjutnya mengenai spot healing dan healing ada di video lain. Oke, nanti saya bikinin. Sementara mungkin mengenai content aware dan content aware move seperti itu, silahkan toolsnya dipakai untuk teman-teman berkreasi. Sampai jumpa di video berikut. Thank you.